Bapa, berbicaralah buat setiap kami. Biar firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami kebenaran dan roh-Mu Tuhan. Boleh membuat kami memahaminya dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Duka orang kaya. Banyak orang yang berpikir bahwa tanda perkenanan Tuhan itu adalah kekayaan. Kalau enggak kaya berarti Tuhan enggak berkenan. Banyak orang yang berkata, waduh, lu enggak diberkati gitu. Seolah-olah tanda perkenanan Tuhan itu adalah berkat. Dan berkat Tuhan itu selalu dikonotasikan kekayaan. Kalau enggak kaya, enggak diberkati. Ada amin enggak di situ? Ada yang amin loh. Jadi kalau kita yang enggak kaya raya, kita enggak diberkati gitu. Saya mau khotbah tentang duka orang kaya. Supaya Anda tahu bahwa kekayaan bukan satu-satunya tanda perkenanan Tuhan di hidup kita. Jadi keadaan Anda hari ini seperti apapun, Anda mampu menemukan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Duka orang kaya yang pertama adalah kekayaan tanpa rasa aman. Saya mau tanya di sini, ada orang di sini yang hidupnya sederhana, kurang kaya, pakai security di depan rumah? Bayar pos keamanan di depan rumahnya? Enggak takut? Enggak. Kenapa? Apa yang mau dicuri? TV. Kalau ada apa-apa katanya harus nyiapin satu tas. Yang isinya apa tuh? Tolong ngajarin saya. Kalau ada apa-apa kita mesti cepat kabur, isinya satu tas penting. Apa isinya? Paspor, dokumen-dokumen penting. Terus? Duit cash, terus apa lagi? Batangan emas. Nah, kalau nggak punya, saya mau kasih tahu, orang kalau nggak punya harta yang banyak tuh nggak terlalu pusing. Dia cukup bawa tasnya, karena hartanya paling berapa duit di rekeningnya, ya kan? Dokumen penting, oke lah ya, masuk akal ya. Akte lahir, sertifikat nikah, kan nggak mungkin kita pergi lalu bilang gue single kan, harus bawa kan. Semua paspor dan sebagainya. Tapi yang saya mau bilang gini, orang yang tidak terlalu kaya atau hidupnya sederhana, mungkin punya uang tapi tidak bisa tergolong kaya raya, pasti jauh lebih tenang karena gak terlalu banyak yang dia perlu pertimbangkan. Rumah cuma satu, coba orang yang rumahnya banyak. Saya pernah dengar orang yang rumahnya 9 di Pantai Mutiara, itu dia aja gak pernah tinggalin. Yang tinggal itu pembantu-pembantu dan supirnya. Dia cerita, dia gak ada, pembantunya berenang-berenang. Supirnya hura-hura nonton film di studio mereka, kan orang kaya punya studio di dalam rumahnya kan. Minum Coca-Cola, minum apa, semua kaleng dibuang berantakan. Satu kali mereka pulang mendadak kaget rumahnya berantakan. Ternyata gak pernah dibersihin. Susternya asik naik turun mobil mewah sama supirnya. Pacaran dan berenang-berenang. Duka orang kaya. Kalau kita yang cuma punya rumah satu, emang gue pikirin. Kekayaan tanpa rasa aman. Banyak sekali orang kaya yang sulit tidur, tiap kali mau tidur mesti bergantung sama obat tidur. Banyakan orang kaya hidupnya dalam kekhawatiran. Khawatir hartanya hilang, khawatir hartanya diambil orang, khawatir suaminya gak pulang. Yang paling merasa gak aman tuh biasanya istri-istri orang kaya. Ada amin? Berapa banyak istri orang kaya di tempat ini? Jangan angkat tangan. Saya baru dengar
bahwa suami-suami yang kaya raya apalagi punya pangkat, itu punya safe house. Ngerti safe house? Kalau safe house kan di film-film tuh gini loh, kalau sampai presiden mesti dilariin kemana, safe house ya kan? Setahu saya itu, saya baru tahu pelajaran baru buat Ibu Pendeta, bahwa laki-laki kaya punya safe house. Pengkhotbah 5 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. 16 kita lompat. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Saudara, Anda yang bilang Anda pengen kaya raya, saya kasih tahu, makin kaya makin gak aman. Makanya sampai perlu pakai patroli, security di rumah 24 jam. Kalau kita gak terlalu kaya, kita gak pusing biarpun Anda ngetop, saya kasih tahu. Sampai hari ini saya gak punya bodyguard, ya selain karena gak ngetop-ngetop banget, juga saya merasa aman. Asalkan Tuhan beserta dengan saya, siapakah lawan saya kan gitu. Sebenci-bencinya orang sama kita, paling ngomongin kita. Tapi orang kaya, nyawa pun melayang. Khawatir dengan harta yang banyak. Makin kaya, makin gak aman. Duka orang kaya yang kedua. Banyak yang morotin alias ngabisin, dan orang lain yang nikmatin. Saya kasih tahu, semakin kaya seseorang, makin banyak yang ngedeketin untuk ngabisin. Kita lihat firman Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 10. 3, 2, 1, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Lihat ini. Orang kaya banyak yang ngedeketin. Kenapa? Karena pengen cari keuntungan. Makan gak mau bayar, ya makan sama orang kaya. Bener gak? Bener gak? Sampai ada ya lo tanya. Tanya Kak Heni. Bu Heni, bagaimana menghadapi teman-teman yang aji mumpung makan gak pernah mau bayar, katanya gitu. Sampai ada yang nanya gitu ke saya. Gampang, jangan ajak makan lagi. Bener gak? Atau pura-pura blow on. Sampai saya aja lucu, anak saya bisa kasih tahu saya, aduh mami kalau makan sama teman yang itu, dia selalu alasan ke toilet, alasan telepon. Saya bilang, kok percis kayak khotbah mama? Percis loh, gue pernah khotbah tentang jangan aji mumpung, kejadiannya sama. Kalau saya dari muda, sekarang masih muda, haleluya. Dari zaman sekolah masih kerja, saya selalu bayarin teman saya makan. Ada sih yang belaga-belaga pelon gak mau bayar, saya jadi hafal sekali nih model-model begini. Tapi saya kasih tahu, saya lihat orang kaya. Kenapa ya mentalitas manusia ini? Kalau pergi makan sama orang kaya, itu gak mau bayar. Kenapa? Apakah Anda merasa minder? Atau karena Anda menyesal makan sama dia selalu ngajaknya makan di restoran mahal, kalau Anda yang bayarin Anda tekor. Yang mana? Minder atau takut tekor? Dua-duanya. Tapi saya kasih tahu, orang kaya selalu dimanfaatkan banyak orang. Ya sama enggak? Banyak yang ngabisin, bentar-bentar saudara A telepon, gue belum bisa bayar kontrakan, tolong transfer dong. Duit gue belum cair, gue mesti bayar pegawai, tolong transfer dong. Anak gue sakit, nenek gue sakit, kucing gue sakit, lidah gue kejepit, tolong dong. Semuanya minta tolong.
Dari mulai yang kita nggak kenal ngaku ponakan. Dari yang kita nggak pernah ketemu ngaku saudara jauh, minta duit. Yang bukan saudara juga minta duit. Ngalamin? Firman Tuhan berkata, makin bertambah harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Banyak orang kaya yang malah nggak bisa nikmatin harta sendiri, yang nikmatin orang lain. Yang ngabisin orang lain. Saya mau kasih tahu, berkat Tuhan itu bukan tentang banyak sedikitnya harta kita. Tapi seberapa besar Tuhan memberikan kuasa untuk menikmati hidup kita. Amin. Mau makan nasi sama pecel lele tetap enak. Mau makan nasi sama ayam goreng tetap enak. Yang termahal kita juga bisa nikmatin. Saya mau kasih tahu, berkat Tuhan bukan seberapa banyaknya harta kita, tapi seberapa besar kasih karunia Tuhan untuk menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat kedua, kita baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya mau tanya, kaki Anda berapa? 2, sepatu Anda berapa? Are you sure di rumah cuma punya 1 pasang? Bohongin pendeta. Tangan Anda 2, kalau pergi bawa tas berapa? 1, Anda bawa 3, orang ketawa. Tukang kredit, jualan apa gitu kan? Anda cuma bawa 1, tapi tas Anda berapa? Banyak. Badan cuma 1, baju berapa banyak? Banyak sekali. Benar gak? Mulut berapa? 1, makan mau berapa banyak? Sepiring. Tapi manusia selalu gak ada puasnya. Kuasa menikmati adalah begini, punya banyak, punya sedikit, dinikmatin semuanya. Haleluya. Bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, itu kuasa menikmati. Orang kaya rumahnya banyak, emang badannya berapa? Emang ada manusia orang kaya yang bisa bikin dirinya omnipresent, maha kuasa dan maha hadir. Bisa membelah diri, jadi 10. Ada 10 Henny Kristianus ibadah sekali, 1 hari bisa 10 servis. Khotbah 1 aja. Gak bisa. Saya kasih tahu, kita punya rumah banyak, yang nikmatin siapa? Habis itu kita kesel, saudara yang ini waktu susah gue bantuin, tinggal di rumah gue, sekarang tuh rumah dia gak bersihin. Begitu gue mau jual, dia gak mau pergi. Ayo, siapa yang punya konflik begitu? Kadang-kadang saya capek dengerin komplainan orang. Kalau menurut saya gini, Anda punya 10, udah kasih 1 lah ke orang. Ampun, amin, perpuluhan. Haleluya, ribet banget. Tapi masalahnya gini, itu duit mau dipakai buat beli apa lagi? Kan sampai ada tuh yang bingung tuh mau beli apa lagi. Tas bermerek udah ada semua, mobil udah 10, pesawat udah punya 2, rumah udah keliling dunia, semua negara sampai Afrika udah dikunjungin. Terus mau apa lagi? Di titik itu pun manusia gak akan pernah berkata cukup. Saya mau kasih tahu, at the end of the day, sekaya apapun Anda cuma mampu makan segitu aja. Baju yang Anda pakai yang paling nyaman di badan aja. Mungkin orang cuma gaya-gaya aja, pakai yang bermerek, segala merek itu saya nggak tahu. Tapi at the end of the day dia bilang gini, kaos di toko bawah tuh adem. Beli 10 deh 1 warna. You get me? Akhirnya orang cari yang nyaman dipakai aja. Mungkin sepatunya gak terlalu keren, tapi dia cari yang akhirnya empuk di kaki aja. Berapa banyak sih di lemari tas kita yang benar-benar kita pakai? Saya sih keluarin bolak-balik cuma 3. Itu lagi.
Bener gak? Kita gak punya kuasa menikmati semuanya. Jujur gak? Karena Tuhan mau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Duka orang kaya adalah sekaya apapun dia gak punya kemampuan untuk menikmati semuanya. Dan semakin dia kaya, banyak yang morotin dia. Dan yang parah gini, banyak orang kaya yang pelit sama diri sendiri. Bapak-bapak nih, encek-encek biasanya. Udah, owe kerja aja buka toko, jangan libur sayang, lebaran malah rame. Biar owe punya istri sama anak-anak pergi ke Hong Kong, pergi kemana. Owe di rumah aja jaga toko. Emang cek kalau tutup tokonya rugi? Oh rugi. Tiap hari dia cuma pakai kaos oblong putih tipis. Adem, dia bilang gitu. Bener gak? Celana pendek kain, pakai sendal jepit kosek-kosek, makin jelek, makin butut, makin enak dia bilang. Jakarta panas, Owe gak mau nyalain AC, rugi toko, kan pintu buka terus. Nanti pegawai-pegawai keenakan malah tidur. Jemaat Ici, AC mati satu aja udah pindah gereja. Lu kagak percaya? Suami istri, suaminya demen banget sama Ici karena ada Ibu Heni. Istrinya bilang gini, apaan sih nih gereja? Panas amat. Makanya modal dikit di parkiran. Gue pindah gereja di bawah lebih dingin katanya gitu. Saya gak masalah. Gereja banyak di Boy. Anda mau ke gereja mana aja? Monggo. Silakan. Tuhan Yesus kita satu. Amin. Jangan pusingin brand. Yang penting cari Tuhan. Bukan cari Ibu Heni. Haleluya. Tapi saya bilang gini. Kita ini harus punya kuasa menikmati. Yang paling penting itu dikasih ke Tuhan tuh karunia gini. Makan biarpun nasi cuma sama kangkung terasi. Sama ikan asin. Nikmatnya luar biasa. Nasi bebek 25.000 pakai bumbu hitam. Dioyen-oyen makan pakai tangan. Hauce sincimbing. Daripada steak udah keras, udah gitu dalamnya masih ada darah. Hauce. Saya kasih tahu, makin lu tua, makanan Indonesia is the best. Haleluya. Amin. Boleh keliling dunia, yang dicari Asia. Haleluya. Yuk. Orang-orang yang berpikir orang kaya enak. No. Kita dalam keadaan apapun kita bisa nikmat kalau ngerti mengucap syukur dan kata cukup. Haleluya. Yang ketiga, duka orang kaya. Susah mencari teman sejati. Susah menemukan hubungan yang tulus. Yes or no? Ada gula, ada semut. Gula habis yang ada gabut. Amsal 19 ayat 4. Baca sama-sama. Kekayaan menambah banyak sahabat. Tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jangan senang kalau temannya banyak. Kenapa? Ya lu kaya. Selama kita masih nguntungin orang, orang mau berteman sama kita. Tunggu kita susah dan gak punya apa-apa, bahkan butuh bantuan mereka pada kemana? Yang setuju bilang amin yang kencang. Duka orang kaya yang keempat, tidak punya penerus. Tidak semua orang yang kaya tuh bisa mewarisi kekayaannya sama anak-anaknya. Kita baca Pengkhotbah 4 ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya. Ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ini bicara soal orang-orang yang gak punya keturunan, gak dikaruniai Tuhan anak. Tapi kerja keras gak habis-habis cari duit gak kelar-kelar. Sampai-sampai kadang-kadang kita mikir, nih orang kok serakah banget sih, anak juga gak ada. Terus dia cari duit buat apa? Bener loh saya ngeliatin. Saya ngajak teman saya.
kalian udah tua. Yuk pelayanan yuk. Saya butuh kalian bantu saya di Tangan Pengharapan. Yuk pelayanan yuk. Duh susahnya minta ampun. Cari kang tahu terus. Cari duit terus. Padahal gak punya anak. Ini saya nyaksiin dengan mata sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 12. Baca yuk. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jerih payahnya. Suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Saya mau cerita tentang Jackie Chan. Saudara, Jackie Chan punya kekayaan itu 6,2 triliun rupiah. Katakan wow. Sama dengan 400 juta US dollar. Tetapi Jackie Chan cuma punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki terikat narkoba, drug addicts. Yang perempuan mengambil keputusan menjadi lesbian dan menikah dengan perempuan juga. Sehingga Jackie Chan sangat kecewa, Anda bisa Google ini. Kecewa sekali dan Jackie Chan memutuskan untuk tidak memberikan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi kepada charity. Bayangin, 6,2 triliun rupiah. Itu kalau nolong Tangan Pengharapan, saya istirahat. Tuhan Yesus, gerakanlah hati Jackie Chan. Pertemukanlah kepada hambamu. 我是林爱情，你知道吗? Mudah-mudahan dia dengar khotbah ini ya kan. Dengar baik. Kita nggak mentertawakan kesusahan orang lain. Tapi ini jadi contoh nyata di depan mata kita. Saya berani bawa ini karena ada di Google. Semua orang bisa cari tahu. Lihat. Lalu kerja keras kita buat apa? Kalau nggak bisa diteruskan sama anak cucu kita. Dari kejadian ini Anda bisa mengerti bahwa tujuan hidup kita yang cuma jadi kaya akhirnya sia-sia. Anda kaya buat siapa? Bukankah buat anak-anakmu supaya bisa sekolah yang benar, bisa makan yang benar, punya rumah di atas kepala mereka, ada atap, gak kehujanan, gak sakit. Tapi akhirnya semua jadi sia-sia karena kita kehilangan esensi dalam kehidupan, yaitu berkeluarga, bukan hanya menghidupi keluarga. Jangan cuma fokus kerja cari duit kayak kereta api, cari duit, cari duit, hidupi keluargamu dengan iman, kasih sayang yang bisa diteruskan sama mereka adalah nilai-nilai karakter yang baik. Berjuang, gak pernah menyerah, menghargai orang, mengasihi Tuhan. Hidup jadi berkat, jangan merugikan masyarakat. Jangan cuma tinggalin harta yang akhirnya bikin mereka jadi sampah. Kesaksian Jackie Chan ini tepat. Seperti Yesus bilang sama orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dengar baik. Duka orang kaya, dia udah kerja capek-capek, tapi rumah tangganya amburadul. Istrinya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama supir, bayangin. Kenapa coba Anda pikirin istri orang kaya bisa selingkuh sama orang yang lebih miskin. Selingkuh sama ajudan. Why? Karena fokus kita salah. Kekayaan adalah berkat Tuhan. Bukan pengejaran dan tujuan hidup kita. Saya mau kasih tahu, tanpa Anda perlu jadi kaya raya. Berkat Tuhan mengejar Anda. Jadilah orang benar. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena orang benar dan takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Saya akhiri, duka orang kaya. Masih banyak, saya cuma kasih 5.
sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kasih tahu, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan sorga? Kenapa? Yang pertama, karena hatinya terikat pada kekayaan. Mazmur 62 ayat 11 berkata begini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Orang gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Bicara soal cinta uang, yang membuat orang menyimpang dari iman adalah ini. Kenapa orang gak selamat? Kenapa orang gak masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus? Karena hatinya melekat pada harta. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus, bilang gini, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal dalam Matius 19? Yesus bilang begini, lakukan seluruh perintah Allah. Dia bilang, aku sudah lakukan semua itu. Apa yang masih kurang? Yesus bilang begini, jual seluruh hartamu, berikan itu pada orang miskin, akan menjadi harta bagimu di kerajaan sorga, baru ikutlah aku. Apa yang terjadi? Dia pergi dengan sedihnya karena banyak hartanya. Apa yang membuat orang kaya sukar masuk sorga? Keterikatan hati pada harta. Anda tidak boleh lebih cinta uang daripada Tuhan. Dalam hidupmu, Tuhan harus jadi segala-galanya. Jadilah orang kaya yang cinta Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa. Mengertilah bahwa nyawamu dan hartamu milik Allah. Satu kali aja Tuhan mau ambil. Anda mau duduk, mau berdiri, mau berjalan, mau tengkurap, mau tidur. Anda mau diambil sama Tuhan kapanpun dia bisa. Karena itu hiduplah takut akan Allah. Bersyukurlah setiap hari. Anda bangun tidur dengan berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk kehidupanku. Terima kasih untuk semua berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan di hidupku. Amen. Yang terakhir, kenapa orang kaya sukar masuk surga? Karena orang kaya cenderung mengandalkan hartanya untuk menyelesaikan masalahnya. Orang berkata begini, apa sih yang gak bisa diselesaikan pakai duit? Kenapa orang kaya sukar masuk surga? Karena kekayaan menjadi penghalang besar untuk manusia sungguh-sungguh mengandalkan Allah dan berserah penuh kepada Dia. Selalu mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri karena dia berkata, karena aku pintar, karena aku punya pangkat, karena aku kaya, semua masalah bisa kuhadapi. Kamu gak tahu siapa yang ada di belakang saya. Pejabat-pejabat yang support saya. Orang selalu pakai kekuatannya sendiri. Dan berpikir begini, gue bisa kaya karena gue hebat. Gue bisa kaya karena gue cerdas. Gak ada masalah yang gak bisa gue atasi. Orang-orang yang tinggi hati dan mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang-orang yang akan kehilangan kerajaan sorga. Karena mereka tidak mengandalkan Allah. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini, Tuhan bukan tidak mau Anda kaya. Tapi dapatkah Anda dipercaya? Karena dengan kepercayaan yang besar, datang tanggung jawab yang besar. Tidak ada sesuatu yang besar di hidup ini yang tidak Tuhan berikan tanpa pertanggungan jawab. Kalau Anda mau kaya, siap enggak tanggung jawab? Jangan sampai Anda berpikir, kekayaan adalah satu-satunya tanda berkat dan perkenanan Tuhan. Tadi saya sudah bacakan 5 duka orang kaya. Membuktikan, di dalam kekayaan pun kita lihat tidak ada berkat Tuhan di situ. Amen. Jadilah orang-orang kaya yang cinta Tuhan,
mengandalkan Tuhan, dan selalu menyerahkan kendali hidupmu termasuk hartamu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidupmu. Tanya sama Tuhan, semua kekayaan ini untuk apa? Kepercayaan ini untuk apa Tuhan? Jadilah hamba-hamba yang setia, kita berdoa. Kasih karunia-Mu menolong kami. Supaya kami tidak cinta uang. Kami cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami tahu bahwa hidup ini butuh uang, tapi kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup mencukupkan, bahkan melimpahkan segala yang kami butuhkan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan, dan menyerahkan seluruh hati dan hidup kami hanya bagi Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan, amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids, dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Berawal dari senyuman manis anak-anak, pemuda, dan orang tua, membuat saya merasa diterima oleh mereka. Sampai saat ini, dan rasa itu tetap sama. Halo Sobat Baik Hati, perkenalkan saya Laras Liantika, salah satu guru pedalaman yang bertugas di FLC Makiroan. Hampir 2 tahun hidup berdampingan memang tidak mudah bagi saya dan anak-anak untuk secara instan mencapai target bahwa semua anak dapat rajin ke sekolah, bisa membaca, menulis, dan berhitung. Rasa yang sama
terus membuat saya merasa nyaman dan bersukaria saat berinteraksi bersama anak-anak maupun orang tua. Khususnya bersama anak-anak selalu ada canda dan tawa yang semakin membuat kami menjadi lebih dekat dan saling percaya. Lewat kegiatan-kegiatan kecil seperti berenang bersama, memakai sampo dan membasmi kutu, dan bermain. Harapan saya adalah apapun yang kami lakukan bersama, semoga kelak berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dan juga membentuk karakter yang baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Makiroan, Yapen Utara, Papua. Helping people live a better life.